Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradanika Prameswari dengan NIM 19.18106 dengan mata kuliah keamanan komputer. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang firewall. Apa itu firewall? Firewall adalah sistem atau sekelompok sistem yang menetapkan kebijakan kendali akses antara dua jaringan. Secara prinsip, firewall dapat dianggap sebagai sepasang mekanisme. Yang pertama, memblok lalu lintas. Yang kedua, mengizinkan lalu lintas jaringan. Firewall dapat digunakan untuk melindungi jaringan Anda dari serangan jaringan oleh pihak luar. Namun, firewall tidak dapat melindungi dari serangan yang tidak melalui firewall dan serangan dari seseorang yang berada di dalam jaringan Anda. Serta, firewall tidak dapat melindungi Anda dari program-program aplikasi yang ditulis dengan buruk. Pentingkah firewall? Ya, sangat penting sekali. Untuk terus mengaktifkan perlindungan awal dengan menggunakan firewall sistem untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Alasan yang berikutnya, dengan adanya firewall juga sangat membantu untuk terhindar dari praktik pencurian data, penyalahgunaan informasi, ataupun kebocoran rahasia perusahaan. Maka, hal tersebut dapat diselesaikan dengan menerapkan sistem keamanan komputer atau lebih dikenal dengan istilah cyber security. Salah satu komponen dalam keamanan komputer sendiri adalah dengan mengaktifkan layanan dari firewall untuk tetap terhubung setiap waktu. Adapun jenis-jenis firewall, yang pertama adalah personal firewall, didesain untuk melindungi sebuah komputer yang terhubung ke jaringan dari akses yang tidak dikehendaki. Firewall jenis ini akhir-akhir berevolusi menjadi sebuah kumpulan program yang bertujuan untuk mengamankan komputer secara total. Misalnya Microsoft Windows Firewall. Lalu yang kedua, Network Firewall. Didesain untuk melindungi jaringan secara keseluruhan dari berbagai serangan. Umumnya dijumpai dalam bentuk yakni sebuah perangkat terdedikasi atau sebuah perangkat lunak yang diinstalasikan dalam sebuah server. Misalnya yaitu Internet Security and Acceleration Server atau ISA Server dan Cisco PIX. Yang ketiga ada IP Filtering Firewall, yaitu sebuah IP filtering firewall yang bekerja pada level paket. Lalu yang keempat ada proxy server. Cara kerjanya yaitu terlihat saat user terhubung dengan proxy server dan dengan perangkat lunak klien, proxy server akan menduplikasi komunikasi tersebut. Lalu ada fungsi firewall, yaitu yang pertama ada analisa dan filter paket. Data yang dikomunikasikan lewat protokol di internet dibagi atas paket-paket. Firewall juga dapat menganalisa paket ini dan kemudian memperlakukan sesuai kondisi tertentu. Misalnya, jika ada paket, maka akan dilakukan untuk filter paket dan dapat dilakukan di Linux tanpa program tambahan. Dan yang kedua, ada blocking misi dan protokol, yang dimana firewall dapat melakukan blocking terhadap isi paket. Misalnya berisi ActiveJAV, ActiveX, dan VBScript, dan yang terakhir cookie. Fungsi yang ketiga yaitu autentikasi, konveksi, dan enkripsi. Yaitu, firewall umumnya memiliki kemampuan untuk menjalankan enkripsi dalam autentikasi identitas user, integritas dari suatu session,
dan melapisi transfer data dari intipan pihak lain. Enkripsi yang dimaksud tersebut yaitu termasuk DES, Triple DES, SSL, IPsec, SHA, MD5, Blowfish, IDEA, dan sebagai berikut. Lalu ada macam-macam dari firewall, yaitu network level, yang dimana firewall network level ini mendasarkan keputusan mereka pada alamat sumber, alamat tujuan, dan port yang terdapat dalam setiap paket IP. Network level firewall sangat cepat dan sangat transparan bagi pemakai. Application level firewall ini biasanya adalah host yang berjalan sebagai proxy server yang tidak mengizinkan lalu lintas antar jaringan dan melakukan logging dan auditing lalu lintas yang melalui. Lalu ada application level, yang dimana application level firewall ini menyediakan laporan audit yang lebih rinci dan cenderung lebih memaksakan model keamanan yang lebih konservatif daripada network level firewall. Firewall ini bisa dikatakan sebagai jembatan. Ya, application proxy firewall biasanya berupa program khusus yang misalnya adalah lalu ada mengidentifikasi kebutuhan firewall. Untuk membangun sebuah jaringan ini harus memiliki pengalaman di bidang firewall, maka dibutuhkan hardware yang digunakan sebagai server. Selain hardware, sistem operasi harus diinstalasi agar jaringan dapat berfungsi dengan baik, seperti Windows Server 2000, Windows Server 2003, Linux, Fedora, Mandriva, Debian, Ubuntu, FreeBSD, dan Sun Solaris. Selanjutnya pada server tersebut diinstalasi paket program firewall seperti WinGate, Microsoft ISA, Firestarter, dan Firewall. Aturan firewall IP tables paket filtering ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, mengatur paket data yang memasuki firewall dari arah internet maupun intranet. Kita bisa mengelola komputer mana saja yang bisa mengakses di firewall ini. Misalnya, hanya komputer IP 192.168.1.100 yang bisa SSH firewall dan yang lain tidak boleh. Yang kedua ada output untuk mengatur paket data yang keluar dari firewall ke arah internet. Biasanya output tidak diset karena bisa membatasi kemampuan firewall itu sendiri. Yang ketiga ada forward, yaitu mengatur paket data yang melintasi firewall dari arah internet ke intranet atau maupun sebaliknya, seperti intranet ke internet. Jadi policy forward ini paling banyak dipakai saat ini gunanya untuk mengatur koneksi internet berdasarkan portnya, MAC address, dan alamat IP-nya. Lalu ada target firewall. Selain aturan policy firewall, IP tables juga mempunyai parameter yang disebut sebagai target, yaitu status untuk menentukan koneksi di IP tables dan diizinkan lewat atau tidak. Dan terdapat 3 macam target, yaitu ada accept, yaitu aksesnya diterima dan diizinkan melewati firewall. Kemudian ada reject, yaitu aksesnya ditolak karena koneksi dari komputer lain yang melewati firewall langsung terputus.
dan biasanya terdapat pesan connection refused. Target reject tidak menghabiskan bandwidth internet karena akses langsung ditolak, dan hal ini berbeda dengan drop. Kemudian yang ketiga ada drop, yaitu aksesnya diterima tetapi paket data langsung dibuang oleh kernel, sehingga pengguna tidak mengetahui kalau koneksinya dibatasi oleh firewall. Pengguna melihat seakan-akan server yang akan dihubungi ini mengalami permasalahan teknis. Pada koneksi internet yang sibuk dengan trafik tinggi, target drop sebaiknya jangan digunakan. Lalu ada kelebihan firewall. Yang pertama adalah menjaga user agar tidak diarahkan ke situs berbahaya seperti phishing. Yang kedua adalah bisa memblokir situs-situs tertentu, yaitu seperti porno, judi, dan lain-lain. Yang ketiga ada firewall dapat mencatat segala aktivitas yang berkaitan dengan jalur data secara efisien. Kemudian, arus trafik melalui firewall dapat diamati dan dicatat. Yang keempat, ada firewall dapat diterapkan pada perangkat jaringan biasa. Lebih mudah ditelusuri bila terjadi kesalahan konfigurasi karena firewall terbuat dalam versi bahasa script. Lalu ada kekurangan firewall. Yang pertama, firewall tidak dapat melindungi dari serangan virus. Dan yang kedua, firewall tidak dapat melindungi user dari serangan metode baru yang belum dikenal oleh firewall. Keamanan jaringan internet dan firewall. Jadi, serangan terhadap keamanan sistem informasi atau security attack ini sering sekali terjadi, yaitu kejahatan komputer atau cybercrime pada dunia maya seringkali dilakukan oleh kelompok orang yang ingin menembus suatu keamanan sebuah sistem, dan aktivitas ini bertujuan untuk mencari dan mendapatkan, mengubah, dan bahkan menghapus informasi yang ada pada sistem tersebut. Dan jika memang benar-benar dibutuhkan, ada beberapa kemungkinan tipe dari serangan yang dilakukan oleh penyerang, yaitu yang pertama interception, yaitu pihak yang tidak mempunyai wewenang telah berhasil mendapatkan akses informasi. Yang kedua interruption, yaitu penyerangan telah dapat menguasai sistem tapi tidak keseluruhan. Admin asli masih bisa untuk login. Yang ketiga fabrication, yaitu penyerangan telah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem target. Dan yang terakhir keempat, modification, yaitu penyerangan telah merusak sistem dan telah mengubah secara keseluruhan. Dan yang terakhir ini ada cara kerjanya, yaitu menutup traffic yang datang atau incoming network traffic berdasarkan sumber atau tujuan dari traffic tersebut. Memblok incoming network traffic yang tidak diinginkan adalah fitur dari paling umum yang disediakan oleh firewall. Yang kedua, menutup traffic yang keluar atau outgoing network traffic berdasarkan sumber atau tujuan dari traffic tersebut. Firewall juga bisa menyaring traffic yang berasal dari jaringan internal ke internet, misalnya ketika ingin mencegah user dari mengakses situs-situs porno. Yang ketiga, menutup traffic berdasarkan kontennya. Firewall yang lebih canggih dapat memonitor traffic dari konten-konten yang tidak diinginkan. Misalnya firewall yang di dalamnya terintegrasi antivirus, dan ia dapat mencegah file yang terinfeksi oleh virus masuk ke komputer atau ke jaringan komputer internal yang kita miliki. Lalu yang terakhir, keempat, melaporkan traffic di jaringan dan kegiatan firewall. Jadi
ketika memonitor traffic jaringan dari dan ke internet, yang juga penting adalah mengetahui apa saja yang dikerjakan oleh si firewall ini, dan siapa yang mencoba membobol jaringan internal dan siapa yang ingin mencoba mengakses informasi yang tidak layak dikonsumsi oleh publik atau tidak layak dari internet. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.